Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Supervisi Pendidikan. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1. Pembahasan A. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan, bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Arti supervisi menurut asal-usul etimologi, bentuk perkataannya, morfologi, maupun isi yang terkandung dalam perkataan itu, semantik. Secara morfologi, supervisi berasal dari dua kata bahasa Inggris, yaitu super dan vision. Super berarti di atas dan vision berarti melihat. Masih serumpun dengan inspektasi, pemeriksaan dan pengawasan, dan penilaian dalam arti kegiatan yang dilakukan oleh atasan, orang yang berposisi di atas, pimpinan, terhadap hal-hal yang ada di bawahnya. Secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan meningkatkan mutu mengajar dan belajar dalam belajar pada khususnya. Secara etimologi, supervisi diambil dalam perkataan bahasa Inggris. Supervision artinya pengawasan di bidang pendidikan. B. Tujuan dan saran supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan akan sesuai dengan tujuan dan hasilnya akan baik jika supervisi dijalankan dengan cara dan metode yang benar, sesuai pengetahuan yang benar bagi para supervisi yang menjalankan tugasnya. 1. Tujuan umum supervisi pendidikan. Berdasarkan tujuan umum pendidikan, membina orang-orang yang disupervisi menjadi manusia dewasa yang sanggup berdiri sendiri. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional, yaitu membina orang-orang disupervisi menjadi manusia-manusia pembangun yang dewasa dan Pancasilasi. Berdasarkan tujuan supervisi sendiri, agar tercapai perbaikan situasi pendidikan dan pengajaran pada umumnya dan meningkatkan mutu pada khususnya. 2. Tujuan khusus. Membantu guru-guru lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan perencanaan sekolah dalam merencanakan tujuannya. Yang kedua, membantu guru-guru untuk lebih dapat menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesulitan-kesulitan murid dan menolong mereka untuk mengatasinya. Memperbesar kesanggupan guru-guru untuk memperlengkapi dan mempersiapkan murid-muridnya menjadi anggota masyarakat yang efektif. Membantu guru-guru mengadakan diagnosis secara krisis aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan mengajar dan belajar murid-muridnya, menolong mereka merencanakan perbaikan. Secara operasional dapat dikemukakan beberapa tujuan konkret dari supervisi pendidikan. Meningkatkan mutu kinerja guru, membantu guru dalam memahami tujuan pendidikan dan apa peran sekolah dalam mencapai tujuan tersebut. Membantu guru dalam melihat secara lebih jelas dalam memahami keadaan dan kebutuhan siswanya. Membentuk moral kelompok yang kuat dan mempersatukan guru dalam satu tim yang efektif. Bekerja sama secara akrab dan bersahabat serta saling menghargai satu dengan yang lainnya. Meningkatkan kualitas pembelajaran, yang paling akhir meningkatkan prestasi belajar siswa, meningkatkan kualitas pengajaran baru, baik itu dari segi strategi, keahlian, dan alat pengajar. Menyediakan sebuah sistem yang berupa penggunaan teknologi yang dapat membantu guru dalam pengajaran sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan bagi kepala sekolah untuk reposisi guru.
Adapun syarat-syarat utama dari pelaksanaan kegiatan supervisi tersebut adalah peningkatan kemampuan profesional guru. Saran supervisi ditinjau dari objek yang disupervisi. Ada 3 macam bentuk supervisi. 1. Supervisi akademik. Menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang berlangsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa sedang dalam proses pelajaran mempelajari sesuatu. Kedua, supervisi administrasi. Meniti beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga, supervisi lembaga. Menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sekolah. Supervisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah ataupun kinerja sekolah secara keseluruhan, misalnya ruang UKS, unit kesehatan sekolah, perpustakaan, dan lain-lain. B. Prinsip supervisi pendidikan. Secara sederhana, prinsip-prinsip supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan dan bukan mencari-cari kesalahan. Yang kedua, memberi bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung. Artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau dibukakan hatinya dapat merasa sendiri serta sepadan dengan kemampuan untuk dapat mengatasi sendiri. 3. Apabila supervisor merencanakan dan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan segera mungkin agar tidak lupa. 4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. 5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisikan. 6. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan. Sedangkan menurut Tahalele dan Indra Fasrudi 1975, prinsip-prinsip supervisi sebagai berikut. 1. Supervisi harus dilaksanakan secara demokratik dan kooperatif. 2. Supervisi harus kreatif dan konstruktif. 3. Supervisi harus saintifik dan efektif. Supervisi harus dapat memberi perasaan aman pada guru-guru. Supervisi harus berdasarkan kenyataan. Supervisi harus memberi kesempatan kepada supervisor dan guru-guru mengadakan self-evaluation. C. Tipe supervisi pendidikan. 1. Tipe infeksi. Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya mencari kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. 2. Tipe laissez-faire. Tipe ini para pegawai diberikan sejak bekerja sekehendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. 3. C. Tipe supervisi pendidikan. 1. Tipe inspeksi. Tipe seperti ini biasanya terjadi dalam administrasi dan model kepemimpinan yang otokratis, mengutamakan pada upaya pencarian kesalahan orang lain, bertindak sebagai inspektur yang bertugas mengawasi pekerjaan guru. 2. Tipe laissez-faire. Tipe
tipe ini para pegawai dibiarkan saja bekerja sekendaknya tanpa diberi petunjuk yang benar. 3. Tipe koersif. Tipe ini tidak jauh berbeda dengan tipe inspeksi. 4. Tipe training dan guidance. Tipe ini diartikan sebagai memberikan latihan dan bimbingan. 5. Tipe demokratis. Selain kepemimpinan yang bersifat demokratis, tipe ini juga memerlukan kondisi dan situasi yang khusus. Teknik-teknik dalam supervisi pendidikan. Teknik supervisi pendidikan adalah alat yang digunakan oleh supervisi untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri, yang pada akhir dapat melakukan perbaikan pengajaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi. A. Teknik supervisi yang bersifat kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisi dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain: A. Pertemuan orientasi bagi guru. Pertemuan orientasi adalah pertemuan antara supervisi dengan supervisi atau terutama guru baru yang bertujuan untuk mengantar supervisi memasuki suasana kerja yang baru dikutip menurut pendapat segala dan sehertian. Pada pertemuan orientasi supervisi diharapkan dapat menyampaikan atau menguraikan pada supervisi hal-hal sebagai berikut: sistem kerja yang berlaku di sekolah itu, proses dan mekanisme administrasi dan organisasi sekolah, biasanya diiringi dengan tanya jawab dan penyajian seluruh kegiatan dan situasi sekolah. Ada juga melalui perkunjungan ke tempat-tempat tertentu yang berkaitan atau berhubungan dengan sumber belajar. Salah satu ciri yang sangat berkesan bagi pembina segi sosial dan orientasi ini adalah makan bersama. Aspek lain yang membantu terciptanya suasana kerja ialah bahwa guru baru tidak merasa asing, tetapi guru baru merasa diterima dalam kelompok guru lain. B. Rapat guru. Rapat guru adalah teknik supervisi kelompok melalui rapat guru yang dilakukan untuk membicarakan proses pembelajaran dan upaya atau cara meningkatkan proses guru. C. Studi kelompok antar guru. Studi kelompok antar guru adalah studi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian di bidang studi tertentu seperti MIPA, bahasa, IPS dan sebagainya, dan dikontrol oleh supervisi agar kegiatan dimaksud tidak berubah menjadi ngobrol hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan materi. D. Diskusi. Diskusi adalah pertukaran pikiran atau pendapat melalui suatu percakapan tentang suatu masalah atau pencarian alternatif pemecahannya. Diskusi merupakan salah satu teknik supervisi kelompok yang digunakan supervisi untuk mengembangkan berbagai keterampilan pada diri para guru dalam mengatasi berbagai masalah atau kesulitan dengan cara melakukan tukar pikiran antara satu dengan yang lain. E. Workshop. Workshop adalah suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah pendidikan yang sedang memecahkan masalah melalui percakapan dan bekerja secara kelompok. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu pelaksanaan workshop antara lain: 1.
Masalah yang dibahas bersifat live current dan muncul dari guru tersebut. 2. Selalu menggunakan secara maksimal aktivitas mental dan fisik dalam kegiatan sehingga tercapai perubahan proses yang lebih tinggi dan lebih baik. F. Tukar menukar pengalaman. Suatu teknik perjumpaan di mana guru menyampaikan pengalaman masing-masing dalam mengajar terhadap topik-topik yang sudah diajarkan, selain memberi dan menerima tanggapan dan saling belajar satu dengan yang lain. Langkah-langkah yang melakukan saring antara lain. Menentukan tujuan yang akan dicapai, menentukan pokok masalah yang akan dibahas, memberikan kesempatan pada setiap peserta untuk menyambangkan pendapat-pendapat mereka, merumuskan kesimpulan. Merumuskan kesimpulan. 2. Teknik individual dan supervisi. Teknik individual menurut Sehertian yang dikutip oleh skala 2010 adalah teknik pelaksanaan supervisi yang digunakan supervisor kepada pribadi-pribadi guru guna meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah. Teknik-teknik individual dalam pelaksanaan supervisi antara lain. Yang pertama, teknik kunjungan kelas. Teknik kunjungan kelas adalah suatu teknis kunjungan yang dilakukan supervisor ke dalam satu kelas pada saat guru sedang mengajar dengan tujuan untuk membantu guru menghadapi masalah atau kesulitan mengajar selama melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kunjungan kelas dilakukan dalam upaya supervisor memperoleh data tentang keadaan sebenarnya mengenai kemampuan dan keterampilan guru mengajar. Kemudian dengan yang ada kemudian melakukan perbincangan untuk mencari pemecahan atas kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru sehingga kegiatan pembelajaran dapat ditingkatkan. Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, kunjungan kelas tanpa diberitahu. 2. Kunjungan kelas dengan pemberitahuan. 3. Kunjungan kelas atau undangan guru. B. Teknik observasi kelas. Teknik observasi kelas dilakukan pada saat guru mengajar. Supervisor mengobservasi kelas dengan tujuan untuk memperoleh data tentang segala sesuatu yang terjadi proses belajar mengajar. Data ini sebagai dasar bagi supervisor melakukan pembinaan terhadap guru yang diobservasi. Yang ke C, percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan dialog yang dilakukan oleh guru dan supervisornya yang membahas tentang keluhan-keluhan atau kekurangan yang dikeluarkan oleh guru dalam bidang mengajar, di mana di sini supervisor dapat memberikan jalan keluarnya. Yang ke D, intervisitasi atau mengunjungi sekolah lain. Teknik ini dilakukan oleh sekolah-sekolah yang masih kurang maju dengan menyuruh beberapa orang guru untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang bernama dan maju dalam pengelolaannya untuk mengetahui kiat-kiat yang telah diambil sampai sekolah tersebut. Manfaat yang dapat diperoleh dari teknik supervisi ini adalah dapat saling membandingkan dan belajar atas kelebihan dan kekurangan berdasarkan pengalaman masing-masing, sehingga masing-masing guru dapat memperbaiki kualitas dalam memberi layanan belajar kepada peserta didiknya. E. Penyeleksi berbagai sumber materi untuk mengajar. Teknik pelaksanaan supervisi ini berkaitan dengan aspek-aspek belajar mengajar. Dalam usaha memberikan pelayanan profesional kepada guru, supervisor pendidikan akan menaruh perhatian terhadap aspek-aspek proses belajar mengajar sehingga diperoleh hasil yang efektif. F. Menilai diri sendiri. Guru dan
supervisor melihat kekurangan masing-masing, yang mana ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, yang akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Menilai diri sendiri merupakan tugas yang tidak mudah bagi guru, karena suatu pengukuran terbalik, karena selama ini guru hanya menilai muridnya. Ada beberapa cara atau alat yang dapat digunakan untuk menilai diri sendiri, antara lain membuat daftar pandangan atau pendapat yang disampaikan kepada murid-murid untuk menilai pekerjaan maupun terbuka tanpa perlu menyebutkan nama siswa. Yang ketiga, diskusi panel. Teknik ini dilakukan di hadapan guru oleh para pakar dari bermacam sudut ilmu dan pengalaman terhadap suatu masalah yang telah ditetapkan. Bab 3 penutup. Kesimpulan, supervisi pendidikan bantuan dalam pengembangan situasi pembelajaran yang lebih baik. Rumus ini mengisyaratkan bahwa layanan supervisi meliputi keseluruhan situasi belajar mengajar, yaitu meliputi tujuan materi, teknik, metode, guru, murid, dan lingkungan. Untuk mencapai keberhasilan dalam supervisi, para supervisor harus menetapkan tujuan supervisi pendidikan baik yang secara umum maupun khusus, mengetahui sasaran supervisi pendidikan, mengetahui prinsip-prinsip supervisi pendidikan, mengetahui teknik-teknik supervisi atau teknik yang bersifat kelompok dan individual, serta mengetahui tipe dari supervisi pendidikan atau tipe inspeksi, tipe licensing, tipe coercive, tipe training dan obedience, dan tipe demokratis. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.